Daun saga lagi. Beli daun salam di kota Mekah. Jauhan kalian haji mau umroh. Beli daun salam ke kota Mekah. Yang ngucapin salam insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu baru udah 100%. Iya, udah kenceng banget nih Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala hadza sahr يوم هذا الشهر المحرم واليوم العظيم والبركة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, para hujah, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, ibu RT, dan juga seluruh jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mau ngomong apa ya? Ini minggu, ada minggu kelima lagi. Biasanya kitab, nah sekarang mah kita mah biasa aja dah ya, santai aja dah ya. Hari ini alhamdulillah kita melangkahkan kaki kita menuju mushola yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kaki kita, perbuatan kita, dan seluruh apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan tentang satu syair lagu yang mungkin kita sudah kenal dan sudah tahu, yaitu adalah syair Ya Thayyibah. Tahu Ya Thayyibah? Tahu nggak Ya Thayyibah? Lagu Ya Thayyibah, Ya Thayyibah. Tahu nggak? Tahu Bu? Ini kadang kita bisa nyanyiin lagu Ya Thayyibah, tapi maksudnya apa dalam syair itu yang kita kurang paham, kurang tahu. Ini mau dinyanyiin gak ada hadroh nih? Ya Thayyibah. Biar rame. Gak usah. Ya udah, ini udah kira-kira jam 11 kurang berapa ini? 20 ini saya mah kurang 20, berarti cuma 20 menit dah. Masih ada waktu. Di dalam lagu syair Ya Thayyibah itu adalah satu lagu yang dimana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga cucunya Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Tapi pada kesempatan siang hari ini saya tidak menyampaikan seluruh yang ada di dalam syair tersebut. Saya hanya ingin menyampaikan yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di syair tersebut dikatakan, ya Thaibah, ya Thaibah, wahai sang penawar. Sang penawar ini adalah penawar, pengobat, pengobat daripada yang zahir dan juga yang batin. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah pengobat, baik yang zahir maupun yang batin, yang ada di luar daripada batin kolbu kita dan juga ada di dalam hati kolbu kita. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar Siddiq sedang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam satu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada pengintai yang ingin menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq ngumpet di dalam goa. Di dalam, tahu goa? Tuh yang ada gunung gede, terus ada bolongannya, dalamnya petang. Itu namanya goa. Bukannya yang bersuara. Kalau yang bersuara namanya toa. Ini goa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama Abu Bakar Siddiq ngumpet di dalam goa. Sudah berhari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq dari Mekah menuju Madinah dan ingin istirahat pula di dalam goa tersebut. Tapi karena Abu Bakar Siddiq ini merasa sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lelah, matanya mengantuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di pahanya Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, sudahlah istirahat dulu, marilah tidur kepalamu di pangkuanku, kata Abu Bakar Siddiq. Biarkanlah aku hari ini, kata Abu Bakar Siddiq, yang menjaga ini tempat. Aku akan kuat untuk menahan lelah dan juga ngantukku. Yang penting engkau bisa istirahat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah itu tidur di pangkuannya Abu Bakar Siddiq. Yang namanya goa kan tempatnya gelap dan juga sempit itu goa. Akhirnya di ujung kakinya Abu Bakar itu ada bolongan kecil. Bolongan kecil. Akhirnya Abu Bakar ini karena tidak mau mengganggu tidurnya Rasulullah, kakinya Abu Bakar menutup lubang yang ada di dalam goa itu. Akhirnya tiba-tiba ada ular yang nyatok kakinya Abu Bakar Siddiq. Bercucuran keringat Abu Bakar Siddiq karena dicatek ular. Karena ular berbisa. Dia tidak mau Rasulullah terbangun gara-gara karena dicateknya ular kakinya. Dia tahan aja. Mau nangis, mau bagaimana, mau teriak, mau bagaimana, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sampingnya itu, di pangkuannya beliau Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Rasulullah bangun melihat Abu Bakar berkeringat, demam. Akhirnya kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa engkau keringat dan demam begini? Panas. Aku dicatek ular ya Rasulullah.
Akhirnya dilihatlah kakinya Abu Bakar Siddiq dan diobati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dikasih dengan lidahnya Rasulullah air liurnya, akhirnya hilanglah itu obat, hilang itu lukanya. Nah kalau kita, anak kita jatuh, kenapa toh jatuh? Kenapa itu dengkulnya? Kan ada baret dikit, kita kasih deh air liur kita sedikit. Kira-kira langsung sembuh apa kagak? Langsung sembuh apa kagak? Kan ngeri ya. Rasulullah enggak, dioleskan saja air liurnya di kakinya Abu Bakar, langsung Abu Bakar sembuh ketika itu. Inilah penawarnya, zohirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penawarnya kolbu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penawarnya yang kedua. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, seluruh daripada penduduk Madinah ingin melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada saat itu ada sebagian penduduk yang tidak bisa sempat ke Mekah untuk menemui Rasul. Tapi pada saat itu Rasulullah datang di kota Madinah, semuanya berbondong-bondong ingin melihat mukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seketika itulah kerinduan di dalam hatinya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilanglah di dalam hatinya penduduk kota Madinah. Inilah penawar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita baca selawat juga sebagai penawar, Bu. Penawar baca selawat. Kalau misalkan ada dengkulnya yang sakit, selawat aja, kan ada namanya selawat penawar. Ya, baca selawat, ya Allah, dengan wasilah Rasulullah, semoga bisa sembuh. Insya Allah dengan izin Allah sembuh. Kalau hati lagi gelisah, ya Allah, banyak banget utang. Wah, kalau gablek baca selawat tibil bulu, kan adem hatinya. Insya Allah uang akan datang. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah, karena Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai memo untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada Rasulullah, maka seluruhnya tidak akan bisa disampaikan kepada Allah Subhanahu. Penawar Rasulullah tuh ya Thaibah sebagai penawar Rasulullah kepada kita, baik yang zohir maupun yang kedua. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, dalam ya Thaibah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib dalam syair itu adalah dirimu ya Ali bin Abi Thalib adalah segala keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu. Keutamaan. Jadi Rasulullah itu melihat Ali bin Abi Thalib adalah anugerah keutamaan dari Allah Subhanahu. Makanya kan ada tuh hadisnya, Ana Madinatul wa Ali babuha fa'aroda bil ilmi falyukti min babi. Aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kotaknya ilmu. Semua ilmu ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya ilmu. Faman aroda, maka barang siapa yang menginginkan ilmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falyukti, maka hendaklah datangin itu, min babihi, daripada pintunya ilmu. Di mana nih pintunya ilmu? Di majelis taklim, di pengajian-pengajian, itu adalah pintunya. Dan dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Ali? Sahabat
sahabat Nabi Rasul. Yang kedua, selain sahabat Rasul, Ali sebagai apa? Mantu. Jadi Rasulullah itu, Ali itu sahabatnya Rasul, juga mantunya Rasul. Ini yang ingin saya sampaikan nih. Mungkin semuanya punya mantu apa enggak? Ada yang udah punya mantu atu, ada yang udah punya mantu dua, ada yang udah punya mantu tiga, ada yang udah punya mantu empat, ada yang belum punya mantu, ya saya. Lah kan bener. Tapi insya Allah bakal menjadi punya calon mertua, kan begitu, insya Allah. Maka semuanya ini pasti punya mantu, dan insya Allah nanti juga akan punya mantu. Nih, lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin mantunya. Nah, kan saya belum punya mantu, Ustadz. Iya, nanti juga punya mantu. Ini lempangan ilmunya aja diambil. Kan begitu ya. Ali itu sebagai sahabat Rasul dan juga sebagai mantu. Makanya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah ini kan punya 4 kekasih, punya 4 kerabat. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Fatimah Zahra, yang ketiga adalah Hasan, yang keempat adalah Husain. Ini kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ditaruh Ali bin Abi Thalib yang pertama daripada Fatimah. Walaupun Fatimah dicintai oleh Rasulullah, tapi ditaruhnya Ali lebih utama. Kenapa? Walaupun dia bukan anak aslinya, tapi dia udah menjadi anaknya dia, karena dia udah nikahin anaknya Rasulullah. Taruh yang pertama Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain. Ini yang pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini walaupun sebagai mantunya Rasulullah, tapi komunikasinya dengan Ali bin Abi Thalib kencang, Bu. Kencang. Nah, kalau kita punya mantu, kira-kira komunikasinya seminggu sekali, 2 minggu sekali, apa sebulan sekali, apa setahun sekali? Nah, setahun sekali mantunya ada di Eropa. Lah jauh. Ali bin Abi Thalib sebagai mantu Rasulullah, tapi selalu berkomunikasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali itu tahu Rasulullah sebagai mertua, dia menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kali dilakukan bukan Ali bin Abi Thalib, tapi adalah orang tuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau jadi orang tua punya mantu, ajak ngomong. Intinya begitu. Jangan nunggu mantunya dulu ngomong lama. Kenapa? Mungkin dia malu. Kan begitu. Malu, segen sama mertua, akhirnya diem baik. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pertama yang ngajakin komunikasi dengan mantunya Ali bin Abi Thalib. Udah banyak wasiat-wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Walaupun kita yakin dan kita percaya dan kita mengakui bahwasanya mantu adalah anak kita, dan kita juga menyayangi mantu kita, karena mantu kita ngawinin anak kita, dan juga punya anak itu adalah cucu kita. Tapi kitalah yang duluan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berkomunikasi dengan mertua. Jadi Rasulullah itu pertama kali dia komunikasi dengan Ali. Ada satu wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, ta'ali ya Ali, kemari.
Tuh, jadi Rasulullah itu kalau pengen mau ngomong sama mantunya nyari dia. Mana Ali, Ali sini Ali. Kalau kita nyuruh mantu ya siapa namanya? Mana tolong deh angkutin ini. Tolong capnya angkutin ini, lemari berat, paling nyuruh doang. Tapi kalau Rasulullah bukan nyuruh, tapi adalah nasihat. Tuh, kalau Rasulullah ngomong sama mantunya Ali bin Abi Thalib pasti nasihatin. Ada satu nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali. Ya Ali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata'amal muslimun, barang siapa yang memberikan makan kepada orang muslim, bitib dipasin dengan hati yang senang, dengan hati yang ikhlas. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali, kataballahu alfa alfin hasanati, maka Allah akan mencatat pahalanya 1.000.000 kebaikan. Mau nggak kira-kira? Dicatat sama Allah 1.000.000 kebaikan. Mau banget. Wa ma'a anhu, dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihapus anhu daripadanya alfa alfi sayyatin, 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'alahu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, dia akan dimuliakan, dia akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala alfa darajatin, 1.000 derajat. Jadi ada 3 nih nasihatnya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, man utawi siapane wong, bisa tahu Bu? Enggak. Man utawi siapane wong, ya wong jilah baik gitu. Orang mana aja dah gitu, mau laki mau perempuan. Barang siapa yang ngasih makan musliman kepada orang muslim, ada orang ngasih makan kepada orang muslim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan 3. Yang pertama akan diberikan daripada alfa alfin 1.000.000 hasanah kebaikan, dicatat sama Allah pahalanya 1.000.000. 1.000.000 Bu. Yang ketiga Allah hapus daripada dosa-dosanya, kejelekannya 1.000.000 daripada kejelekannya. Dan yang ketiga Allah angkat derajatnya 1.000 derajat. Subhanallah. Orang yang ngasih makan kepada orang muslim, maka Allah akan kasih kebaikan 1.000.000. Dihapus kejelekannya 1.000.000. Allah angkat derajatnya 1.000. Karena orang yang ngasih makan orang muslim ini adalah daripada amal-amal baik, daripada amalan-amalan para nabi dan amalan ulama-ulama kita terdahulu. Rasulullah yang pertama nih, Rasulullah ini amalannya Rasulullah. Orang ngasih makan itu amalannya Rasulullah. Udah jam berapa nih? Oh, udah 5 menit lagi nih. Sampai bakal kayak ini ya. Yang pertama adalah amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita cerita aja Bu ya. Pernah pada suatu saat di pojok Madinah itu ada pasar, ada pengemis buta, dan Rasulullah itu melihat ada pengemis buta. Disamperilah itu pengemis oleh Rasulullah. Rasulullah kasih uang dan juga Rasulullah kasih makan. Setiap hari itu datangin pengemis di pojokan pasar kota Madinah. Dia nguapin itu Rasulullah dengan kasih sayangnya. Kata pengemis tadi, kamu tahu nggak? Itu yang namanya Muhammad pembohong, kata pengemis tadi itu.
yang lagi disuapin sama Rasulullah. Pengemis ngomong, tahu nggak? Nabi Muhammad itu kan sebenarnya pembohong. Nah kita kalau lagi ngasih makan orang lain, terus orang lain ngomong sama kita, jelekin kita, kira-kira masih kasih makan apa kagak? Enggak. Waduh, udah kagak. Enggak. Tinggal aja. Rasulullah masih ngasih makan aja tuh. Rasulullah diem aja, tapi terus dikasih. Akhirnya 2 hari, 3 hari Rasulullah udah nggak nyuapin lagi pengemis. Akhirnya datanglah Abu Bakar, cari itu pengemis amalan Rasulullah yang dulu, kira-kira apa nih yang dilakukan Rasulullah. Akhirnya kata Siti Aisyah, Rasulullah itu sering ke pojokan pasar. Di sana ada pengemis, Rasulullah itu sering nyuapin. Akhirnya dicari itu Abu Bakar, ketemu itu ada pengemis. Akhirnya Abu Bakar ngikutin apa yang Rasulullah lakukan, dikasih makan itu pengemis. Akhirnya pengemis tadi ngomongnya begitu, Muhammad pembohong, nggak mungkin dia jadi nabi. Yang nguapin itu adalah Abu Bakar. Gemes Abu Bakar. Rasulullah itu sudah digituin, dijejerin langsung tuh. Wah, pengemis kaget. Lah kenapa ini? Engkau bukannya orang yang kemarin, tapi kok kayak begini banget, kasar. Orang yang kemarin kok halus banget nyuapin saya. Kamu tahu kemarin itu siapa yang nyuapin? Enggak, dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah meninggal dunia. Tuh nangis pengemisku, karena nyuapinnya beda Abu Bakar. Kalau Rasulullah sabar, walaupun dilekin, tetap aja disuapin dengan halus, nggak dijalin begini. Tapi karena Abu Bakar sewot, jauhin begini langsung tuh pengemis. Akhirnya apa? Ini pengemis jadi sadar, masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjuangannya Rasul. Walaupun dia diapain aja, tetap aja dikasih terus. Sabar, itulah penawar daripada qalbu kita. Ini yang pertama. Jadi orang yang ngasih makan itu adalah daripada amalannya para nabi, yaitu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena apa? Karena dia pernah ngasih orang makan. Kalau dia belum makan sama orang lain belum makan. Jadi Ibrahim ini nyari orang kalau pengen mau makan, Bu, sampai 5 kilo dia cari orang, mana yang belum makan ya sama saya, cari. Nah kalau kita makan nunggu orang, penyari orang apa kagak? Ada makan lama. Kagak. Nabi Ibrahim itu nyari orang dulu kalau pengen mau makan. Dia datang dulu kemana, sampai 5 kilo diketerin, kira-kira ada nggak baru makan. Itulah Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman juga begitu, pengen mau ngasih makan makhluknya Allah. Semuanya dikumpulin, semua burung dikumpulin, yang ada di laut dikumpulin, semut dikumpulin. Akhirnya baru sehari 2 hari udah nggak sanggup lagi. Karena apa? Begitu banyaknya makhluk Allah yang ngasih dia makan. Itulah amalannya para nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah amalannya ulama-ulama kita, ulama-ulama kiai-kiai kita. Saya punya guru Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Siddiq, Pondok Pesantren Darut Tauhid Tuban. Beliau ini adalah murid daripada Mbah Maimun Juber. Jadi saya punya guru Ahmad Siddiq, ngajinya sama Kiai Muhammad Maimun Juber di Rembang. Itu kalau saya pengen mau pulang dari pondok, kan biasanya kalau orang pondok itu di Jawa Timur pasti ada soal, izin dulu sama kiai itu. Akhirnya kiai, saya mau pulang, boyong apa kagak? Enggak kiai, cuman pulang doang. Takut kiai kalau saya boyong, pulang gak balik lagi, itu boyong namanya. Enggak kiai, udah kalau gitu makan dulu. Suruh makan. Balik lagi suan, datang ke pondok, ketemu lagi sama kiai, disuruh makan. Itu amalannya kiai saya. Semua santri yang pengen mau pulang dikasih makan.
yang udah sampai dikasih makan dulu sepiring habisin. Karena makanannya orang alim itu adalah penawar obat daripada segala penyakit. Jadi kalau ada orang alim ngasih makan, makan habisin, itu namanya makanan berkah. Ada lagi Kiai Zainuddin MZ, tahu Kiai MZ? Beliau ini punya masjid di depan rumahnya. Tuh waktu dulu masih Zainuddin MZ hidup, itu kalau pengen udah selesai sholat Jumat, itu biasanya Zainuddin MZ keluarin yang namanya makan. Mau datang siapa aja tinggal makan, silahkan. Ini amalannya Zainuddin MZ. Bahkan silahkan, siapa yang mau datang makan, mau nambah silahkan. Dia ngasih makan orang banyak. Ini amalannya para kiai-kiai kita. Saya punya kiai namanya Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdul Halim Ad-Dari. Beliau ini adalah punya guru namanya Kiai Haji Fadilatus Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi selinting tuh Kiai Haji Abdul Halim dengan Maimun Jubair selinting. Dulu pondoknya di Mekah. Ya. Dia punya itu, kalau misalkan pengen mau habis hijib bahar nakar, zikiran itu malam Jumat disuruh makan. Suruh makan semuanya yang hadir di sini, makan berkah. Itu namanya amalan-amalan daripada kiai-kiai kita. Jadi ini orang ngasih makan adalah amalannya para nabi dan juga ulama-ulama kita. Karena apa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW dari Abdullah bin Salam. Dia ini berkata, ketika Rasulullah itu sampai di kota Madinah, aku melihat Rasulullah SAW menunggang unta, dan sambil berkata, bersabda Rasulullah SAW, pertama kali datangnya Rasulullah di kota Madinah, ya ayuhan nas, hei manusia. Karena yang hadir itu di kota Madinah enggak semuanya muslim. Jadi kota Madinah itu banyak suku, banyak agama. Sama kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak sukunya, banyak agamanya. Makanya Rasulullah itu mengatakan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, hai manusia, masih di atas tunggangan itu sama semuanya. Baru sampai dari kota Madinah. Afsus salam, kata Rasulullah SAW, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Jangan saling benci di antara kamu semua satu dengan yang lainnya. Bahwasanya perdamaian itu indah. Saling toleransi itu maksudnya, Bu. Afsus salam, sebarkanlah salam, kata Rasulullah SAW. Wa at'imut ta'am, kata Rasulullah, kasihlah orang makan, kata Rasulullah SAW. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wassalu, kata Rasulullah SAW, dan sholatlah billaili, pada waktu malam hari. Wan nasu niyam, ketika manusia itu pada bobok. Maka tadkhulul jannah bisalam, engkau pasti akan masuk surga. Mau masuk surga? Ngasih makan orang. Tapi alhamdulillah kita sudah diajarkan di pengajian kita, ketika awal minggu kita ada khataman dan kita ngeluarin sedekah sedikit saja untuk beli makan, kan? Ada parcel, ada apa lagi tuh? Apa dah gitu ya, snack deh itu. Itu juga at'amu to'am, memberikan makan kepada orang. Inilah pengajian kita. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil khair, min ahlil ilmi, min ahlil jannah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masing-masing ke rumah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.